salam sejahtera, salam Katolik sejati untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih selalu dalam perlindungan Tuhan dan senantiasa dalam keadaan sehat. Amin. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada masa Advent ini kita sering mendengarkan nama Yohanes Pembaptis. Kita tahu bahwa Yohanes Pembaptis itu adalah seorang nabi yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan, bagi Yesus Kristus. Dia menyerukan supaya semua orang bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Sebelum dia yang adalah Mesias itu datang dan hadir di tengah-tengah dunia. Yohanes Pembaptis bersaksi dengan sangat jujur, di mana ia memberitahukan kepada orang yang bertanya kepadanya tentang siapakah dirinya. Dia tidak mengatakan bahwa dialah Mesias itu, tetapi dia memberitahukan dengan sangat jujur bahwa saya bukan Mesias. Saya adalah suara yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Dan juga dia mengatakan bahwa ketika Mesias itu datang, bahkan membuka tali kasutnya pun saya tidak layak. Itu menunjukkan kerendahan hati dan kejujuran dari seorang Yohanes Pembaptis yang adalah nabi sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, siapa sebenarnya Yohanes Pembaptis? Dan bagaimana proses kelahirannya? Kita pasti sudah tahu semua bagaimana proses kelahiran Yesus. Sekarang saya mengajak kita untuk melihat bagaimana proses kelahiran Yohanes Pembaptis dan dari keluarga manakah dia. Maka itu akan kita lihat dari Injil Lukas bab 1 ayat 5 sampai dengan ayat 25. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, pada zaman Herodes, Raja Yudea, ada seorang imam yang kita kenal dengan Imam Zakaria. Dan dia mempunyai istri yang juga dari keturunan Harun bernama Elisabeth. Kita pasti sudah sering mendengarkan kedua nama ini, Zakaria dan Elisabeth. Mereka ini hidup sebagai suami istri dan tidak memiliki anak hingga di usianya yang sudah tua, yang sudah senja, mereka belum memperoleh buah hati mereka, anak mereka. Dan pasutri ini adalah pasutri yang benar di hadapan Allah. Mereka adalah orang-orang yang taat dan tunduk pada penyelenggaraan ilahi di dalam kehidupan mereka. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya Zakaria, yang adalah seorang imam, untuk melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Ia mendapat undian, memperoleh undian untuk membakar ukupan, membakar persembahan kepada Allah. Dan juga tentunya dia sembari mengungkapkan keinginan hatinya ketika dia bertugas untuk membakar ukupan di dalam bait Allah. Dia masuk dan melakukan tugasnya dengan baik, sementara orang-orang lain berada di luar. Seketika itu juga, tiba-tiba malaikat Gabriel
datang menghampirinya dan memberitahukan bahwa Allah telah mengabulkan doanya, yaitu ingin memiliki seorang anak. Maka dengan sangat terkejut tentu Zakaria dibarengi dengan suasana hati ketidakpercayaan di satu sisi, kemustahilan di sisi lain, sukacita juga di sisi yang lain. Itu bercampur di dalam hatinya, bahkan juga ada rasa takut. Dan membuat dia, ya boleh kita katakan terkagum, juga terkejut dengan berita itu bahwa malaikat Gabriel memberitahukan kepadanya bahwa Allah mengabulkan doanya, yaitu mengaruniakan kepada mereka seorang anak. Nah, pada saat itu mereka berbincang-bincang dengan malaikat Gabriel itu. Perbincangan mereka kira-kira seperti ini. Ketika malaikat itu menghampiri, malaikat itu langsung berkata, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu dikabulkan oleh Allah. Elisabet, istrimu itu akan mengandung seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, dan bahkan banyak orang akan merasakan sukacita oleh karena kelahiran anak itu. Sebab ia akan benar di hadapan Tuhan, benar di hadapan Allah, tidak akan minum minuman keras, dan anak ini akan penuh dengan kuasa Roh Kudus. Ia akan membuat banyak umat Israel berbalik kepada Allah, kembali kepada Allah, kembali ke jalan yang benar. Ia akan berjalan mendahului Tuhan, mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Ia akan menyiapkan suatu umat yang layak bagi Allah. Dia akan mempersiapkan umat yang layak bagi Allah dengan pertobatan dan pemberian diri mereka untuk memperoleh keselamatan. Lalu Zakaria bertanya kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut usia." Lalu malaikat itu menjawab, "Akulah Gabriel, utusan Allah yang melayani Allah, dan aku diutus untuk menyampaikan kabar sukacita ini kepadamu, diutus oleh Allah. Sesungguhnya engkau akan bisu dan tidak dapat berkata-kata hingga sampai anak itu lahir, sebab engkau tidak percaya dengan kata-kataku, dengan kebenaran yang kebenarannya nanti akan terjadi pada waktunya." Sementara itu, orang banyak yang berada di luar menanti-nanti Zakaria. Mereka terheran-heran mengapa Zakaria lama keluar dari bait suci itu. Dan ketika Zakaria keluar, ia tidak dapat berbicara, ia tidak dapat berkata-kata. Dan pada saat itu juga mengertilah orang banyak bahwa Imam Zakaria telah melihat sebuah penglihatan yang luar biasa di dalam bait suci itu. Dan lalu kemudian ia membuat atau memberi bahasa isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu, dan kemudian ia kembali dan pulang ke rumahnya menemui istrinya Elisabet. Beberapa lama kemudian, istri Zakaria, Elisabet, mengandung, dan selama 5 bulan
ia tidak menampakkan diri kepada orang banyak. Katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di hadapan banyak orang. Demikianlah kisah nubuat tentang kelahiran Yohanes Pembaptis yang juga terlahir oleh karena kehendak Allah, karena doa Zakaria dikabulkan oleh Allah, walaupun dalam usia mereka yang sudah tua, yang sudah senja, namun bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada banyak makna yang boleh kita petik, kita timba dari proses kelahiran Yohanes Pembaptis ini. Kedua orang tuanya adalah orang yang beriman, orang yang benar di hadapan Allah, orang yang tunduk kepada perintah Allah, melakukan perintah Allah, tetapi dalam usia yang sangat lama atau dalam waktu yang sangat lama, mereka baru dikaruniai anak sebagai permintaan mereka selama ini. Artinya, doa mereka yang tak kunjung putus hingga usia tua memberikan buah di akhir umur mereka. Dengan demikian kita melihat sebuah happy ending, ya, sukacita yang sangat luar biasa mereka alami di usia mereka yang sudah senja. Demikianlah Allah kadang-kadang menguji iman kita, setangguh apa, sekuat apa. Disitulah juga Allah menguji kesetiaan kita, seperti apa kepada Allah. Maka kehendak Allah terjadi apabila kita tetap setia, benar, dan mau melakukan kehendak Allah dengan tulus dan ikhlas. Itulah yang ditunjukkan oleh kedua orang tua Yohanes Pembaptis. Dan memang nanti apa yang telah dikatakan malaikat Gabriel itu kepada Imam Zakaria tentang Yohanes adalah benar. Yohanes kemudian lahir dan ia tidak memakan makanan yang dimakan manusia, juga tidak minum anggur, juga tidak minum minuman keras. Tetapi ia tinggal di padang gurun dan makan belalang dan capung. Dan sangat benar yang dikatakan oleh malaikat Gabriel, yaitu bahwa Yohanes Pembaptis dikaruniai oleh Roh Kudus, atau Roh Kudus berkuasa atas dirinya. Dia mempersiapkan jalan bagi Yesus Kristus yang akan lahir. Itulah sebabnya nama Yohanes Pembaptis sangat sering kita dengarkan dalam Injil-Injil masa Advent ini. Karena memang Yohanes Pembaptis itu lahir untuk meluruskan jalan, mempersiapkan jalan bagi Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus yang akan kita rayakan nanti pada hari Natal. Yohanes Pembaptis menyerukan kepada kita agar kita juga mempersiapkan hati kita, membersihkan hati kita, sehingga kita layak untuk menyambut kelahiran Yesus Kristus. Sehingga Yesus sungguh-sungguh lahir di dalam hati kita. Sudah dekat sekali hari kelahiran Yesus Kristus, tetapi tidak ada waktu terlambat bagi kita untuk bertobat, untuk menyiapkan hati kita, untuk mempersiapkan diri kita. Mari dengan semangat selalu dari dalam diri kita bersihkan diri kita, lalu kemudian nanti kita ikut merayakan sukacita
kelahiran Yesus Kristus pada hari Natal. Demikian Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Semoga Bapak Ibu saudara-saudari selalu dalam keadaan sehat, senantiasa bersukacita sekarang dan selama-lamanya. Amin.